Perkenalkan, nama saya adalah Alfredo Kono, dan saat ini saya bertugas sebagai dosen peneliti di Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi ITB, dan saya juga tergabung dalam kelompok keahlian biokimia FMIPA ITB. Serangan virus COVID-19 adalah sebuah masalah besar dan kompleks yang sedang kita hadapi sebagai warga dunia. Tapi siapa sangka bahwa ternyata penggunaan masker bisa menjadi senjata ampuh dalam perang kita melawan COVID-19. Masker sudah kita pakai sebelum vaksin COVID-19 ditemukan. Bahkan sampai kita sudah mendapatkan booster vaksin, masker tetap menjadi senjata andalan yang membantu menghadang virus COVID-19 masuk dalam tubuh kita. Jadi, masker ternyata adalah salah satu solusi mendasar yang turut menyelesaikan masalah dunia saat ini, serta menyelamatkan hidup saya dan Anda. Serangan virus COVID-19 ternyata bukanlah satu-satunya masalah dunia yang kita hadapi saat ini. Kita juga dihadapkan dengan berbagai tantangan lain yang tidak kalah serius. Salah satu contohnya adalah isu ketahanan pangan. Saat ini, populasi dunia terus meningkat. Namun ternyata tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas tanaman pertanian. Jika laju produktivitas tanaman pertanian tetap sama seperti saat ini, para ilmuwan memprediksikan bahwa di tahun 2050 atau sekitar 28 tahun dari sekarang, hasil panen tanaman pertanian tidak akan dapat memenuhi kebutuhan pangan yang akan meningkat sekitar 60% karena bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi ini akan semakin diperparah dengan isu lingkungan seperti pemanasan global. Karena itu, penting bagi kita untuk mulai menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan ini. Sama seperti penggunaan masker untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Kira-kira apa hal mendasar yang bisa memperkuat ketahanan pangan? Jawabannya adalah dengan fotosintesis, yang merupakan sebuah proses fundamental yang menopang kehidupan di bumi ini. Lewat fotosintesis, gas CO2 yang ada di atmosfer dikonversi menjadi karbohidrat dengan bantuan energi matahari. Tanpa fotosintesis, kita nggak akan bisa menikmati sepiring nasi hangat setiap hari. Selain menghasilkan nasi yang kita makan sehari-hari, fotosintesis juga ternyata memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru kita untuk bernapas. Jadi mustahil kehidupan di bumi bisa bertahan tanpa fotosintesis. Fotosintesis secara eksklusif dilakukan oleh tanaman, baik yang ada di darat maupun yang ada di dalam air, oleh alga, dan juga oleh beberapa jenis bakteri tertentu. Nah, pada tanaman dan alga, fotosintesis berlangsung di sebuah ruangan di dalam sel yang disebut kloroplas. Di dalam kloroplas ini, ada dua mesin seluler utama yang menggerakkan fotosintesis. Mesin yang pertama bertugas untuk menyerap sinar matahari, lalu mengkonversinya menjadi bentuk energi yang bisa dikonsumsi oleh sel. Ini ibaratnya sel surya yang menyerap sinar matahari, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Itu tentang mesin yang pertama. Mesin yang kedua, yang dikenal dengan siklus Calvin, kemudian akan menangkap gas CO2 dan mengkonversi gas CO2 dari atmosfer melalui beberapa tahapan reaksi yang berujung pada pembentukan karbohidrat. Nah, tahapan awal yang krusial dalam siklus Calvin ini adalah proses penangkapan gas CO2 dari atmosfer. Lalu, bagaimana sih gas CO2 dari atmosfer ditangkap dalam siklus Calvin? Jawabannya adalah dengan bantuan sebuah protein yang namanya ada di bawah ini, atau biasa disebut dengan nama Rubisco. Rubisco adalah sebuah enzim yang melimpah di alam dan sangat produktif di skala global. Bayangin aja, dalam setahun ada sekitar
100 miliar ton gas CO2 yang berhasil diikat oleh Rubisco dan dikonversi menjadi karbohidrat. Hasil kerja Rubisco yang paling nyata, salah satunya ada di setiap mangkuk nasi yang kita makan setiap hari. Meskipun memiliki produktivitas kolektif yang sangat tinggi, Rubisco ini ternyata punya beberapa kelemahan. Rubisco pertama kali muncul di alam sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Saat itu, konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer berada pada level 30% atau sekitar 750 kali lipat lebih tinggi dari konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer saat ini. Nah, dalam kondisi tersebut, Rubisco memiliki banyak substrat sehingga proses pengikatan CO2 menjadi lebih mudah. Namun saat ini, konsentrasi CO2 yang ada di atmosfer jauh lebih rendah, yaitu cuma sekitar 0,04%. Dengan konsentrasi yang sebesar itu, Rubisco tidak akan mampu untuk mencapai bahkan setengah dari kemampuan maksimumnya. Dan hal ini tentu akan memperlambat laju fotosintesis. Permasalahan lain yang tidak kalah serius, Rubisco juga ternyata bisa mengikat gas oksigen selain gas CO2. Dengan konsentrasi oksigen yang sekitar 500 kali lipat lebih tinggi dari gas CO2, Rubisco bisa gagal fokus dan akan lebih memilih oksigen dibandingkan dengan CO2. Kombinasi dari minimnya CO2 dan tingginya kadar oksigen di atmosfer membuat Rubisco menjadi kurang efisien. Nah, untuk membantu Rubisco agar tidak gagal fokus dan tetap efisien dalam proses fotosintesis, beberapa organisme berfotosintesis mengembangkan sebuah mekanisme unik yang dikenal dengan nama CO2 Concentrating Mechanism atau CCM. CCM bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi CO2 di sekitar Rubisco, sehingga Rubisco tidak kekurangan CO2, tidak gagal fokus untuk lebih memilih oksigen. Alhasil, laju fotosintesis optimum bisa tetap dipertahankan meskipun kadar CO2 di lingkungan sangat rendah. Ada beberapa jenis CCM yang ditemukan di alam. Misalnya pada tumbuhan C4 seperti jagung dan tebu. Jenis tumbuhan ini menyimpan CO2 dalam bentuk molekul berkarbon 4 yang disimpan di dalam sel tertentu. Lalu molekul tersebut kemudian ditransport ke dalam kloroplas dan diubah menjadi CO2 untuk digunakan Rubisco dalam proses fotosintesis. Berbeda dengan CCM pada tumbuhan tingkat tinggi, mikroalga memiliki CCM yang unik dan diklaim lebih efisien dalam menumpuk CO2 di dalam sel. Mikroalga hidup di air, di mana keberadaan CO2 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di atmosfer. Di dalam air, laju berpindahnya CO2 dari satu titik ke titik yang lain 10.000 kali lebih lambat dibandingkan dengan yang terjadi di udara. Selain itu, pH juga ternyata ikut mempengaruhi jumlah CO2 yang terlarut di dalam air. Misalnya saja, pada pH 7 atau pH netral, CO2 yang terlarut akan lebih banyak berada dalam bentuk bikarbonat dibandingkan dengan CO2 yang bisa diikat langsung oleh Rubisco. Nah, karena itulah CCM pada mikroalga hadir untuk memampukan mikroalga tetap bertahan hidup pada habitatnya yang keras. Fenomena CCM pada mikroalga pertama kali diteliti pada awal tahun 80-an oleh para ilmuwan di Amerika Serikat. Nah, salah satu pionernya adalah pembimbing utama S3 saya. Dengan menggunakan mikroalga hijau yang bernama Chlamydomonas reinhardtii, mereka menemukan bahwa saat Chlamydomonas ditumbuhkan pada kondisi CO2 yang rendah, Chlamydomonas ternyata bisa menabung CO2 di dalam sel. Nggak tanggung-tanggung loh, konsentrasinya bisa mencapai 1000 kali lipat lebih tinggi dari konsentrasi CO2 yang ada di lingkungan. Nah, hal ini menyebabkan kapasitas fotosintesis dari Chlamydomonas meningkat drastis. Fenomena fisiologi yang unik ini kemudian membuat para ahli bertanya-tanya, mengapa kok saat ditumbuhkan pada konsentrasi CO2 yang rendah, Chlamydomonas
tidak berkekurangan CO2, tetapi malah berlebih dan fotosintesisnya meningkat. Ini ibaratnya orang yang hidup dalam kondisi kurang bahan pangan, tetapi tidak terlihat kurus, kurang gizi dan lesu, tetapi terlihat berat badannya terjaga, fit, dan bersemangat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para ilmuwan ini kemudian menggunakan Chlamydomonas reinhardtii sebagai objek percobaan. Selama kurang lebih 30 tahun, para ilmuwan di Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Eropa berusaha keras untuk memahami CCM dengan detail di level molekuler dengan berbagai pendekatan bioscience, misalnya pendekatan fisiologi, genetika, biokimia, biologi molekuler, dan yang terbaru adalah dengan pendekatan sistem biologi. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, mereka berhasil mengidentifikasi dan mengkarakterisasi komponen-komponen penting seperti gen-gen dan protein-protein yang terlibat dalam CCM. Hasil kerja keras selama kurang lebih 30 tahun dari berbagai lab untuk memahami CCM Chlamydomonas dengan detail, saya rangkum pada gambar berikut. Saat Chlamydomonas merasakan bahwa CO2 di lingkungan menurun, Chlamydomonas akan memproduksi protein-protein khusus yang terlibat dalam proses menabung CO2 di dalam sel. Perlu saya tekankan bahwa protein-protein ini hanya diproduksi saat konsentrasi CO2 rendah, tetapi tidak diproduksi saat konsentrasi CO2 tinggi. Kita masih ingat Rubisco ya tadi? Enzim yang bertugas untuk mengikat CO2 dari atmosfer dalam proses fotosintesis. Pada Chlamydomonas, ada sekelompok protein yang bertugas untuk mengumpulkan Rubisco di sebuah ruangan khusus di dalam kloroplas yang disebut pirenoid. Uniknya, pirenoid ini tidak dibatasi oleh membran layaknya organel sel yang lain, tetapi hanya dibatasi oleh beberapa lempengan pati. Tujuan mengumpulkan Rubisco di satu ruangan khusus ini adalah untuk memastikan bahwa Rubisco fokus dan bisa berkonsentrasi untuk menangkap CO2 agar Chlamydomonas dapat berfotosintesis di lingkungan dengan konsentrasi CO2 yang rendah. Kelompok protein yang kedua adalah protein transporter yang bertugas untuk membawa CO2 dan juga bikarbonat yang adalah bentuk lain dari CO2 terlarut dari luar sel sampai ke dalam kloroplas. Karena itu, protein transporter ini ditemukan mulai dari plasma membran yang ada di permukaan sel, membran kloroplas, bahkan ada di dalam kloroplas pada membran tilakoid. Kelompok yang ketiga adalah enzim karbonik anhidrase yang bertugas untuk mengkonversi CO2 menjadi bikarbonat atau sebaliknya. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses transportasi yang dilakukan oleh kelompok protein kedua tadi. Nah, karbonik anhidrase juga ditemukan mulai dari permukaan sel sampai ke dalam kloroplas. Kelompok yang keempat adalah protein-protein yang bertugas untuk menangkap CO2 supaya tidak bocor keluar kloroplas. Sinergi dari keempat kelompok protein ini yang kemudian menggerakkan CCM pada Chlamydomonas. Lalu, bagaimana cara CCM ini beroperasi? Pertama, protein transporter akan membawa CO2 dan bikarbonat dari plasma membran sampai ke dalam kloroplas. Di dalam kloroplas inilah CO2 kemudian ditabung secara berlimpah dalam bentuk asam bikarbonat. Saking banyaknya, para ilmuwan sepakat menyebutnya sebagai kolam bikarbonat karena konsentrasinya yang bisa 1000 kali lipat lebih tinggi dari konsentrasi CO2 yang ada di luar sel. Nah, penyimpanan dalam bentuk bikarbonat ini dinilai menguntungkan karena kalau disimpan dalam bentuk CO2 maka akan lebih mudah bocor keluar sel. Bikarbonat dari kolam tersebut kemudian dibawa ke dalam Rubisco yang ada di dalam pirenoid. Nah, karena Rubisco tidak bisa menggunakan bikarbonat secara langsung, maka bikarbonat tersebut harus dikonversi kembali menjadi CO2
oleh sebuah enzim karbonik anhidrase spesifik yang berada di dalam kloroplas. Selanjutnya, untuk mencegah CO2 supaya tidak bocor keluar sel, ada protein-protein yang bertugas untuk menangkap kebocoran CO2 tersebut, kemudian mengkonversinya kembali menjadi bikarbonat dan menyimpannya dalam kolam tadi. Dengan mekanisme ini, Rubisco pada Chlamydomonas dipastikan selalu mendapatkan suplai CO2 yang cukup, sehingga Rubisco tidak gagal fokus dan tetap optimum bekerja meskipun hidup dalam kondisi yang minim CO2. Kembali ke pernyataan saya di awal tadi, fotosintesis bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ketahanan pangan kita. Caranya, dengan mereplika sistem fotosintesis berbasis CCM alga pada tanaman pertanian yang tidak memiliki CCM. Misalnya pada padi, kedelai, dan singkong, sehingga produktivitas tanaman pertanian tersebut dapat ditingkatkan. Ide untuk mereplikasi CCM mikroalga pada tanaman pertanian ternyata juga didukung oleh data eksperimen dan pemodelan matematika. Pemodelan matematika menunjukkan bahwa jika CCM mikroalga diaplikasikan pada tanaman pertanian, proses asimilasi CO2 dan juga produksi biomasa akan meningkat signifikan, yaitu sekitar 60%. Peningkatan signifikan inilah yang kemudian mendorong para peneliti untuk menelusuri cara kerja setiap komponen penting CCM sejak 30 tahun yang lalu. Ya, selama itu. Dan proses ini masih terus berjalan sampai saat ini demi memetakan fungsi detail dari masing-masing komponen CCM agar desain genetic engineering bisa menjadi lebih jelas dan tepat sasaran. Dalam kurun waktu itu, para peneliti telah berhasil mengungkapkan misteri kerja dari Rubisco yang terkonsentrasi dalam satu ruangan tadi. Bahkan, protein-protein yang bertugas untuk mengumpulkan Rubisco dalam ruangan itu sudah berhasil dipetakan. Dari pengetahuan ini, beberapa lab sudah menggunakan protein-protein tersebut pada tanaman untuk mengkondensasikan Rubisco seperti yang terjadi pada Pyrenoid alga. Nah, meskipun masih dalam level trial and error, tapi usaha ini sudah mulai dikerjakan. Komponen CCM lain yang penting yang perlu dipahami fungsinya dengan detail adalah protein-protein transporter yang bertugas untuk membawa CO2 dan bikarbonat dari luar sampai ke dalam kloroplas. Salah satu contohnya adalah LCI1 yang merupakan fokus penelitian saya di ITB saat ini. Sebelumnya, kami menemukan bahwa LCI1 memiliki terowongan yang mampu melewatkan CO2. Tak hanya itu, protein ini juga memiliki gerbang dengan kemungkinan regulasi yang ketat dalam membawa CO2. Nah, sistem terowongan, gerbang, dan regulasi buka tutup gerbang, inilah yang tengah kami teliti saat ini, sehingga misteri keefektifan CCM bisa dipecahkan dan dapat direplikasikan untuk kegunaan yang lebih besar. Jika mekanisme transport CO2 pada mikroalga berhasil dipecahkan, maka penemuan ini adalah yang pertama di dunia. Dan saya senang karena ITB sebagai salah satu institusi pendidikan terkemuka di Indonesia ikut berperan aktif dalam usaha ini. Indonesia sebagai negara tropis tentu memiliki jenis mikroalga yang bermacam-macam. Akan sangat menarik jika CCM mikroalga Indonesia dieksplor dan dikarakterisasi untuk memahami fungsi detail dari masing-masing komponen CCM tersebut. Sehingga kita tidak hanya memiliki perpustakaan sel mikroalga, tetapi juga perpustakaan komponen-komponen sel seperti gen-gen dan protein-protein lengkap dengan fungsi spesifiknya. Informasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk mendesain strategi genetic engineering yang tepat seiring dengan berkembang pesatnya ilmu sintetik biologi dan genome editing. Strategi tersebut kemudian dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain. Misalnya,
mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menahan laju pemanasan global. Saya Alfredo Kono, terima kasih dan semoga bermanfaat.